Selamat malam Pak Ihan dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ezra Gerin Simatupang, Rahma Fitriani, dan Yeni Etika Lubis akan mempresentasikan tentang convolution sum. Sebelum kita masuk ke pengertian convolution, di sini kita terlebih dahulu harus mengenal yang namanya LTI system. LTI system itu bersifat linear dan time invariant. Linear artinya jika kita memasukkan dua input sinyal berbeda ke dalam sistem, maka outputnya adalah penjumlahan dari output masing-masing sinyal input. Kemudian time invariant artinya jika kita menggeser sinyal input dalam waktu, maka outputnya juga akan bergeser dengan jumlah yang sama. Maka konvolusi adalah operasi antar dua fungsi sehingga menghasilkan fungsi ketiga yang merupakan modifikasi dari kedua fungsi lainnya yang bersifat LTI system. Di sini kita akan membahas tentang konvolusi diskrit. Konvolusi diskrit adalah operasi matematika di mana kita menggeser dan menjumlahkan dua sinyal. Biasanya bekerja dengan dua sinyal diskrit, yaitu sinyal input dan sinyal respon sistem atau filter. Secara matematis, konvolusi diskrit dapat ditulis Yn sama dengan sigma K sama dengan minus tak terhingga minus tak terhingga XK Hn dikurang K, di mana Yn adalah hasil konvolusi dari indeks N, XK adalah sinyal input pada indeks K, Hn dikurang K adalah sinyal respon sistem atau filter yang digeser sebesar N. Simbol sigma menunjukkan penjumlahan dari semua hasil perkalian sinyal XK dengan sinyal HNK pada setiap K. Ini adalah diagram dari sebuah sistem yang menerima sinyal input diskrit. Xn ini adalah sinyal input diskrit. Sinyal ini berupa sinyal audio digital ataupun data sensor. Variabel N menunjukkan indeks waktu atau ruang tergantung pada konteksnya. Kemudian Hn adalah respon impuls sistem atau biasa kita sebut dengan impuls respon. Ini adalah sistem LTI yang menunjukkan bagaimana sistem merespon terhadap impuls satuan. Respon impuls ini sangat penting karena dengan mengetahui Hn, kita dapat menentukan output untuk setiap input yang diberikan. Kemudian Yn adalah sinyal output diskrit. Sinyal output ini adalah hasil dari konvolusi antara sinyal input Xn dan respon impuls Hn. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Baik di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan konvolusi diskrit, yaitu membalik sinyal filter, menggeser sinyal filter, perkalian elemen demi elemen, penjumlahan hasil perkalian, dan ulangi untuk semua posisi pergeseran. Oke, next. Di sini ada contoh soal sebagai berikut. Next. Penyelesaiannya yaitu dengan langkah pertama, nilai XK didapat dari pengganti nilai N menjadi K. Selanjutnya, nilai Rn dievaluasi untuk setiap untuk N sama dengan -1 yang terlihat di gambar berikut. Selanjutnya, untuk gambar berikut yaitu untuk nilai dari N sama dengan 0. Next. Selanjutnya untuk N sama dengan 1. Gambar berikut untuk N sama dengan 2. Dan gambar yang berikutnya untuk N sama dengan 3. Selanjutnya, untuk N sama dengan 4. Dan ini adalah hasil dari konvolusi antara Xn dan Hn, yaitu
gambar yang menghasilkan YN sama dengan 1332. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ezra. Oke, konvolusi diskrit memiliki aplikasi luas. Di antaranya adalah pemrosesan sinyal digital, digunakan untuk penyaringan sinyal audio, dan komunikasi mengurangi noise dan memperbaiki sinyal. Kedua, pemrosesan citra digunakan untuk memperhalus gambar atau blurring, deteksi tepi, dan peningkatan citra. Tiga, pemrosesan audio menerapkan filter pada suara seperti reverb atau equalizer. Empat adalah sistem kontrol, memprediksi respon sistem terhadap sinyal input. Lima adalah konvolusional, neural dan networks dasar dari deep learning untuk pengenalan gambar. Konvolusi diskrit penting untuk memanipulasi sinyal dan analisis data berbagai industri. Oke, berikut merupakan hasil dari konvolusi diskrit dari sinyal input dan filter. Plot pertama menampilkan sinyal input diskrit, plot kedua menampilkan sinyal filter diskrit, dan plot ketiga menampilkan hasil konvolusi yang menunjukkan perubahan pada sinyal input setelah melewati filter. Berikut merupakan gambarnya. Oke, berikut adalah kelebihan dan kekurangan konvolusi diskrit. Kelebihannya antara lain adalah konvolusi diskrit merupakan operasi matematis yang kuat dan fleksibel, memungkinkan analisis sinyal dan kompleks. Kekurangannya adalah implementasi konvolusi diskrit dapat menjadi kompleks untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk sinyal input yang besar. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kami adalah konvolusi diskrit menggabungkan dan mentransformasikan sinyal input dengan membalik, menggeser, dan menjumlahkan hasil perkalian sinyal. Filter menghasilkan sinyal baru yang mencerminkan perubahan atau pola sesuai kebutuhan aplikasi seperti penyaringan dan deteksi fitur. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 5.